minusnya itu. Tapi kita lihat kan untuk lihat jangka panjang, bukan lihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, di mana anak cucu kita ya yang akan akan melaksanakan itu. Jadi belum kelihatan sekarang Bung Iksan. 10 tahun 20 tahun ke depan baru kelihatan. Cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Sedangkan IKN itu untuk depan. Untuk pada saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya. Gue bilangin sama lo ya. Anda profesor ya, Anda adalah seorang guru besar misalnya kan. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teori. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang gue makin miskin. Nah, siapa yang bilang makin miskin? Apa yang dirasakan sekarang ini? Itulah. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue nggak ada. Kalau kita bicara itu, Bang Ihsan paham lah kalau Bang Ihsan Nurdin itu, ya. Kalau bicara ekonomi paling jago lah, apalagi masalah ekonomi mikro apa paling jago, ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya melihat kenyataan yang ada. Apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang, dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tidak dirasakan katakanlah untuk sekarang. Katakanlah misalnya MBG, apa yang dirasakan nanti akan dirasakan kira-kira 5 tahun kemudian. Bagaimana cara berpikir anak-anak kita akan meningkat untuk itu. Baik, Pak Yani saya boleh bertanya nggak? Boleh ya? Boleh. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo? 5%. Oh, mana ada 5%. Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau kita bicara berdasarkan data dari BPS, sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, baca Kementerian Keuangan. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Loh, ini kenyataan kita terima. BPS kan yang disampaikan 5%. Kalau menurut Bung Iksan berapa? Enggak. BPS nggak menyampaikan segitu rata-rata di Joko Widodo. BI juga nggak menyatakan itu. Kementerian Keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7. 4,7. Era SBY masih jauh lebih baik, di atas 5. Sudah. Nah, Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8. Bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang, apakah itu diikuti dengan karena Joko Widodo itu kemarin ICOR-nya, ICOR itu tahu kan? Incremental Capital Output Ratio. Besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai dan 6,5. Apa poinnya? Tidak efisien. Tidak efisien cocok sama penelitian Bank Dunia. Apa hasilnya? Hasilnya tadi yang saya bilang. Jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, mancurnya daya beli. Jangka panjangnya deindustrialisasi. Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental.